Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Baik, saudara-saudara sekalian, kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel kami. Baik, masuk ke dalam topik bahasan pada kesempatan kali ini. Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Data pribadi kita resmi dijual ke Amerika. Hah? Udah data kita dijual, sekarang perusahaan seperti Netflix, Meta, Google, perusahaan Amerika ini makin susah ditarik pajak. Kok bisa sih? Jawabannya karena satu hal ini. Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Donald Trump untuk tekan perjanjian dagang yang bernama Agreement on Reciprocal Trade. Salah satu pasalnya itu membahas perdagangan digital dan teknologi. Dan ini bagian yang bikin orang kaget. Di perjanjian ini, Indonesia setuju untuk transfer data pribadi ke Amerika. Kedua, nggak bikin kebijakan untuk diskriminasi layanan digital Amerika. Dan yang ketiga, nggak ngenain pajak digital khusus ke perusahaan Amerika seperti Meta, Google, Netflix, Amazon, dan lainnya. Selama ini, padahal banyak negara itu malah pengen narik pajak lebih besar dari big tech companies ini. Karena di negara-negara ini mereka juga dapat cuan, padahal basisnya ada di satu negara, yaitu Amerika. Nah, dengan adanya kesepakatan ini, ruang gerak Indonesia itu jadi lebih sempit. Walaupun bukan berarti pajak itu hilang total, tapi opsinya jadi lebih terbatas. Efeknya gimana? Data kita makin banyak luar negeri, platform asing juga makin dominan, startup lokal makin berat bersaing, dan pelan-pelan sebenarnya data kita bisa jadi senjata geopolitik. Gimana guys nasib kita? Wow, Trump bebasin tarif untuk ribuan produk Indonesia. Prabowo dan Trump resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Trade atau ART di Washington DC yang menghapus tarif impor untuk 1.819 produk asal Indonesia. Perjanjian ini merupakan hasil negosiasi panjang sejak April 2025 dan mencakup berbagai sektor strategis kayak minyak sawit, kopi, karet, komponen elektronik, sampai semikonduktor. Sektor tekstil dan pakaian jadi mendapatkan fasilitas khusus melalui mekanisme tarif rate quota untuk masuk ke pasar AS tanpa tarif. Kebijakan ini diproyeksikan berdampak positif bagi 4 juta pekerja di sektor tekstil dan sampai 20 juta orang dalam rantai pasok industri. Nah, inilah salah satu dampak dari gabung di Circle Board of Peace. Dari sini, gimana tanggapanmu soal ini? Komen di bawah sekarang. Deal Prabowo Trump, produk AS yang masuk RI tak perlu dilabeli halal. Ini menarik nih. Tadinya saya pikir ini hoax, karena masa iya negara kita bikin keputusan begini, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tapi ada lagi berita ini. Produk AS bebas sertifikasi halal saat masuk Indonesia. Indonesia juga menyepakati pelonggaran aturan halal untuk produk pangan asal AS. Berarti memang valid nih beritanya. Walaupun kita harus ingat, negara Indonesia ini memang bukan negara Islam. Kita punya banyak keragaman dan warga yang beragama lain. Mereka memang nggak diharuskan untuk konsumsi produk halal. Tapi faktanya, negara kita memang mayoritas warganya beragama Islam. Gimana ceritanya keputusan ini dibikin pas kita yang muslim lagi tengah-tengah nikmatin bulan Ramadan? Dan nanti dampaknya kayak gimana? Saya sama cek Detik dan Tirto. Kemarin itu, presiden kita dan presiden Amerika Serikat baru aja ngelakuin kesepakatan bisnis. Amerika dapat keuntungan kayak gini, Indonesia dapat keuntungan kayak gini. Ditambah lagi, Indonesia harus ngasih data rakyatnya ke Amerika. Kalau kata saya mah, ini nggak adil. Tapi kalau kata Pak Presiden ini adil, saya ngikut aja. Salah satu dampaknya, ya kelihatannya akan makin banyak produk dari luar negeri yang nggak bersertifikasi halal beredar di masyarakat. Berarti kita harus lebih berhati-hati kalau beli apapun. Perhatiin, ada label halalnya atau enggak. Kamu nggak bisa ngebaca di artikel-artikel ini. Netizen komen, yep, bagus. Sementara kita UMKM wajib sertifikasi halal dan tidak mudah prosesnya. Nah, karena ini viral, pemerintah langsung klarifikasi. Kita baca, tak semua produk AS bebas sertifikasi halal. Makanan dan minuman wajib. Jadi pemerintah bilang, kita udah kerjasama sama lembaga halal luar negeri di AS. Jadinya dari sana pun bisa dikasih label halal yang sah. Nah, hasilnya kita lihat aja nanti gimana. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Indonesia wajib beli 50 pesawat Boeing dari Amerika. Nilainya bukan kecil, 13,5 miliar US dollar, setara 227,9 triliun rupiah.
Kesepakatan ini ditekan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Artinya, dalam 90 hari ke depan Indonesia harus realisasikan komitmen ini. Bukan cuma pesawat, total impor dari Amerika tembus 33 miliar US dollar. Tapi yang paling bikin sorotan, 50 unit pesawat dari raksasa penerbangan AS Boeing. Pertanyaannya sekarang, siapa yang paling diuntungkan dari kesepakatan ini? Indonesia dapat akses tarif tekstil 0%, tapi kita keluar ratusan triliun untuk beli pesawat. Langkah strategis atau terlalu mahal? Sawit lagi, dapat tarif 0% untuk ekspor sawit setelah gabung board of peace-nya Donald Trump. Ketahuan ya sekarang, yang dipikirin bukan rakyat Palestina, tapi bisnis sawitnya. Saya ke dunia, hampir semua pemimpin negara Indonesia, tolong supply kelapa sawit. Kalau sawit untuk rakyat Indonesia, ngapain diekspor banyak-banyak? Prabowo mau bikin kelapa sawit. Iya, untuk rakyat Indonesia. Katanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, kok jadinya Amerika? Menurut buku Berhala Kritis, ini namanya paradoks, di mana selalu ada penjelasan dari dua hal yang bertentangan. Ternyata rakyat Indonesia yang dimaksud itu owner perusahaan sawit alias oligarki. Bahkan untuk mengurangi saingan bisnis, Pak Prabowo ngasih denda 300 triliun ke perusahaan sawit ilegal supaya bisa disumbangkan untuk program catering bergizi gratis. Anehnya pas sudah ditentang MUI gabung BOP, malah MUI disogok akan dibuatin kantor baru di Bundaran HI. MUI setuju karena nanti kalau nggak cocok habis gabung BOP, bisa berhenti setelah 3 tahun. Lah terus uang rakyat yang 16 triliun itu nggak balik dong. Menurut kalian apa bisa ya Pak Prabowo nanti dituntut karena merugikan negara seperti kasus Nadiem Makarim dan Tom Lembong? Aku udah bikin artikel bocoran BOP di link bio, baca kalau penasaran. Prabowo jualan Indonesia di kandang para bos Amerika. Di markas para raja bisnis dunia, tepatnya di US Chamber of Commerce, Presiden kita Prabowo Subianto datang bukan buat basa-basi. Beliau bawa pesan tegas, "We are open for business and we are serious." Dan ini bukan omong kosong. Prabowo kasih 3 jaminan ke investor AS biar pede tanam modal di dalam negeri. Pertama, stabil, Indonesia stabil secara politik dan ekonomi, bukan negara coba-coba. Kedua, rule of law, kepastian hukum dijaga. Investor nggak dipersulit. Ketiga, bersih, perang lawan korupsi dan kartel. Lingkungan usaha yang sehat itu harga mati. Lalu ditawarin apa? Bukan proyek receh, tapi 18 proyek raksasa hilirisasi, plus cadangan mineral strategis, termasuk rare earth bahan penting buat teknologi masa depan. Pesannya jelas, Indonesia bukan cuma pasar. Kita pemain kunci rantai pasok global. Dan yang dicari bukan investor yang masuk hari ini, kabur besok. Tapi mitra jangka panjang, tumbuh bareng, untung bareng. Didampingi Menko Perekonomian Airlangga, pemerintah lagi bangun jembatan besar antara Indonesia dan raksasa ekonomi dunia. Buat kita generasi muda, ini kabar penting. Karena investasi masuk, artinya lapangan kerja baru akan tumbuh. Jadi siap-siap ya, peluang besar segera datang. Angka 10% ini menguntungkan Indonesia nggak Pak? Saya kira ya menguntungkan lah. Ya, kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Oke, Ya. terima kasih Pak. Presiden Trump kemarin itu bahas apa aja sih Pak? Ya, kita bahas masalah perdagangan di antara kedua negara. Perundingan sudah cukup lama, akhirnya ketemu, saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus. Ya. Kemarin Indonesia jadi negara satu-satunya yang di pertemuan bilateral setelah BOP, Pak. Mungkin ada pembahasan lebih dalam setelah itu, Pak. Intinya itu, kita kan termasuk yang mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu perdagangan. Tapi baguslah hasilnya. Ya. Kemarin Bapak ketemu pemimpin perusahaan-perusahaan investasi besar dunia, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, mereka menyampaikan mereka sangat tertarik sama Indonesia, mereka confident, mereka lihat iklimnya membaik terus, mereka positif terhadap ekonomi kita. Ya, ya. Supreme. Amerika Serikat membatalkan dari Supreme Court. Arahan Bapak selanjutnya? Ya, kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan. Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Ya, kita lihat perkembangannya. Ya. Angka 10% ini menguntungkan Indonesia nggak Pak? Saya kira ya menguntungkan lah. Ya, kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Oke, Ya. terima kasih Pak. Sehat-sehat, Bapak.
mohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk komen dan juga untuk dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel kami.